Bapak hari ini kami bersilaturahmi untuk melakukan kunjungan komunitas. Bagaimana tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah nanti ketika kita ada mencoba perubahan untuk bukan perubahan secara saklek dari visi itu, tapi bagaimana kita lebih menguatkan lagi Merdeka Belajar itu terwujud dan profil pelajar Pancasila itu menjadi tujuan utama dari visi sekolah. Kemudian yang kedua, setelah kita akan berdiskusi bersama, nanti Bapak Kepala Sekolah juga akan menyampaikan visi sekolahnya apa, kemudian ditanggapi oleh semuanya. Nanti dari masing-masing PP juga akan bergantian untuk mencoba membimbing dari CGP kalau diperlukan. Dan bagi CGP nanti Bapak Ibu nanti akan mencoba membagikan ini kepada seluruh, misal ini CGP-nya Bu Lita nanti akan menanyakan kalimat tumpang yang pertama. Nanti Bapak Ibu yang lain kami anggap sebagai rekan dulu, nanti membantu menjawab. Numpang yang kedua, nanti misal dari anak buahnya kalimat numpang yang kedua, nanti kita bantu membagikan lagi. Kemudian CGP yang ketiga, kalimat numpang yang ketiga. Nah, sehingga pengambilan gambaran kita hari ini nanti akan utuh 4, 5, dan setelah itu masing-masing CGP akan merumuskan dari hasil pertemuan ini, dan Bapak Kepala Sekolah akan menguatkan hasil rumusan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, di kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh masyarakat terkait dengan calon guru muda yang selalu ada pendampingan dari PP masing-masing yang saat ini dijadikan satu dengan juga yang aktif dan lebih waktu yang mengalami lebih juga sesuai dengan kita semuanya, karena kita sudah ada kegiatan yang lain, tentunya panjenengan di calon guru muda ini satu harus bisa mengatur waktu di saat yang panjenengan diberikan tugas. Kemudian yang kedua yang kami sampaikan bahwa di awal ini pendampingan terkait dengan nanti kita akan juga melihat visi sekolah seperti apa yang nantinya akan disambungkan dengan kegiatan calon guru muda. Tentunya menyambungkan visi itu juga melakukan perubahan-perubahan itu perlu kajian. Jadi tidak semudah ini harus seperti ini, karena visi dan misi sekolah yang dibuat ini tentunya juga sudah disepakati dan sudah menjadi bagian komitmen dari semua warga sekolah. Tentunya ini yang menjadi kajian Bapak Ibu sepanjang tidak keluar dari yang nantinya visi yang ada di sekolah kita, sudah jelas visinya kalau saya lupa terwujudnya insan yang berakhlak mulia, bermutu, berprestasi, kemudian menghasilkan lulusan yang kompeten, kemudian juga berbasis teknologi informasi, berbudaya lingkungan. Itu hampir semua sekolah seperti itu. Tidak mungkin tidak jauh beda lah ya. Dan kalimat-kalimat monggo kita diskusikan, nanti bisa ini yang perlu ditambah gitu, seperti ini. Kemudian kalau dikurangi jangan dulu, karena kita tidak punya kewenangan, saya pun tidak berani untuk mengurangi, karena visi itu sudah tersusun, sudah tersampaikan di saat-saat sekolah melaksanakan kegiatan program sebelum ada guru penggerak. Kita ada pendampingan sekolah yang dulu disebut dengan sistem penjaminan mutu internal. Terima kasih untuk waktu yang diberikan, sesuai dengan jadwal tadi yang sudah disampaikan. Jadi
sesi ini adalah sesi diskusi, jadi gimana kita nanti bisa CGT diminta untuk aktif dalam diskusi ini. Jadi langsung saja nanti teknisnya teman-teman CGT sudah menyampaikan isi dan misi yang kemarin sudah kita lakukan bersama. Bisa jadi nanti teman-teman yang mungkin satu kelas, karena kebetulan saya satu kelas dengan teman-teman sudah sempat diskusi, kita sudah membuat satu visi yang sama karena dari dua visi kemarin sudah kita satukan. Nanti bisa jadi kita mempersingkat waktu juga karena kita sudah satu. Jadi nanti teknisnya adalah monggo nanti yang menjadi CGT-nya PP-nya masyarakat nanti menyampaikan, kami dengan Bu Iin dan Bu Christine. Jadi seperti itu nih, kita sampaikan dulu. Nanti kalau misalkan ada feedback atau masukan langsung disampaikan saja. Seperti ini boleh ini nanti bisa. Monggo untuk mengawali, apakah kami dulu atau panjenengan, monggo kami persilakan. Visi dari saya untuk sekolah terwujudnya insan yang berkarakter, unggul dalam prestasi, berwawasan global, dan peduli lingkungan. Itu visi dari saya. Visi kami adalah terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak mulia dan mandiri. Nah, alasan kami kenapa visi ini kita buat sederhana, karena harapannya sesuai dengan tujuan visi, harapannya memang satu dihafal, artinya semua yang melaksanakan visi ini memang betul-betul menghafal dan bisa mengaplikasikan. Makanya kemarin tujuan kita membuat visi yang kecenderungan bisa dibilang sederhana, memang tujuannya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan visi kami membuat seperti ini jelas bisa tidak mau jauh dari tujuan awal, yaitu untuk belajar Pancasila, di mana di situ ada 5 atau 6 item. Itu dasar yang kedua, sementara dasar yang ketiga adalah tetap kembali lagi agar kita dalam visi sekolah yang tadi disampaikan kepada kelas. Mungkin seperti itu. Visi yang saya kenal yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak mulia dan mandiri. Simpel tadi ini sudah mewakili dari profil kader Pancasila yang ada 5 item. Kenapa mandiri? Saya berharap kita dan SMK ini, harapan kita pasti kalau dari sini harus siap untuk bekerja dan harus untuk mandiri bertanggung jawab untuk diri sendiri. Mewujudkan peserta didik yang memiliki budi pekerti yang baik, mental yang kuat, kreatif, inovatif, dan memiliki jiwa kepemimpinan dengan penguatan profil belajar Pancasila. Kenapa harus menggunakan budi pekerti yang baik? Karena budi pekerti yang baik atau punya karakter yang baik itu adalah dasar dari membentuk siswa mempunyai sopan santun, karakter, agar mereka nanti mempunyai mental yang kuat. Kenapa? Karena nanti kalau mereka sudah keluar dari SMK ini diharapkan mereka mampu tangguh menghadapi segala macam situasi, tantangan, rintangan apapun, mereka siap melakukan itu. Jadi mereka tidak punya mental yang lembek dan juga kreatif. Kreatif di sini maksudnya mereka bisa menemukan solusi dari setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kalau misalnya mereka nanti di luar sana menghadapi kesulitan, maka mereka bisa mencari solusi sendiri. Mereka bisa kreatif menemukan jalan keluar sehingga mereka nanti akan menemukan kebahagiaan nanti di sana. Terima kasih. Karena apabila seseorang itu memiliki akhlak yang bagus, insya Allah ke depannya nanti dia juga akan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Kemudian yang kedua, saya pilih mandiri karena ya sekolah saya adalah sekolah SMK yang mana anak-anak ini memang dibentuk untuk mandiri. Jadi itu visi yang sudah saya rumuskan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini, dan semuanya sudah saya tuangkan ke dalam mobil. Waalaikumsalam. Pak Berdi bisa memimpin terkait dengan teman-teman yang dibahas itu. Nanti saya berikan, jadi nanti ada masukan dari Bapak Ibu JPP dengan Bapak Ibu Guru dan rekan dia beserta bapaknya, orang. Jadi nanti ada masukan juga terkait dengan kami teman-teman tersebut. Jadi harapannya itu mewujudkan cita-cita untuk
Jadi kalimat rumpang yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang bla bla bla, monggo jenengan isikan murid yang bagaimana yang jenengan impikan. Kita memimpikan murid-murid yang bla bla bla. Di sini ada beberapa jawaban dari teman-teman CGP dan kepala sekolah. Yang pertama mungkin siswa yang hebat berinovasi dengan akhlak yang baik. Yang kedua mungkin memimpikan murid yang berkarakter dan mempunyai profil belajar Pancasila. Yang ketiga mungkin mempunyai murid yang beretika. Dari kepala sekolah tadi memimpikan murid yang berakhlak dan siswa yang terampil. Berikutnya adalah memimpikan murid yang bisa memahami arti tangguh yang sebenarnya. Yang berikutnya memimpikan murid yang memiliki kesadaran yang utuh tentang keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, rajin beribadah dan berakhlak mulia. Yang paling akhir memimpikan murid yang selalu gembira dan penuh semangat ketika datang ke sekolah, aktif dalam kegiatan belajar mengajar, senang berbagi pengetahuan dan berdiskusi berbagi. Baik, mungkin itu tadi impian dari teman-teman itu terkait dengan murid yang kita gambarkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Monggo yang kedua. Jadi kita belum merumuskan, tapi kita jauh saja pas. Kita belum merumuskan, tapi kita sudah punya gambaran murid yang dibimbingkan Selanjutnya, individu yang unik dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, pribadi seorang anak yang masih perlu dibimbing dan diarahkan. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah murid berkebinekaan global, wawasan luas, berkomunikasi dan berinteraksi dengan keberagaman budaya. Dan yang terakhir, murid individu yang unik, murid generasi penerus, dan murid adalah kertas kosong. Ya. Untuk kalimat umpannya juga. Kira-kira bisa pilih. Jadi kan bisa menyimpulkan dari itu enggak? Bisa. Iya. Langsung disimpulkan. Iya. Oh iya, bisa. Dari kalimat umpan yang kedua, di sini saya simpulkan bahwa murid adalah generasi penerus dan murid merupakan murid adalah sama-sama. Jadi lakunya harus kita tuntut agar semakin tebal lakunya untuk menjadi karakter yang lebih baik sesuai profil pelajar Pancasila. Itu. Kedua, kepentingan anak. Yang ketiga, tugas kita untuk mendidik dan membimbing siswa dan melayani mereka. Yang keempat, kebebasan siswa dalam menentukan gaya belajarnya, sehingga murid dapat menggali segala potensi yang dimiliki. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi, mengutamakan pendidikan karakter. Yang keenam, pendidikan akhlak sebagai dasar dan landasan siswa menerima pengetahuan umum dan teknologi. Untuk selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dan terciptanya lingkungan belajar yang berpihak pada murid. Yang terakhir, di sekolah kita mengutamakan murid di atas segalanya, memberi berbagai layanan adalah prioritasnya. Dari ke-8 bisa saya simpulkan, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid di atas segalanya. Jadi kita memberikan layanan apa yang diperlukan anak, dan kita menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang seperti ini. Kita lanjutkan dengan kalimat rumpang yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa diisi Bapak Ibu. Sudah paham ya Bu ya? Bapak Ibu yang lain paham? Paham. Oh berarti sudah ada bisik-bisik ya. Terima kasih untuk visi saya.
terwujudnya peserta didik berprofil Pancasila, berdaya saing global, dan lulusan yang kompeten. Itu tadi setelah dapat masukan dari teman-teman semua, dan kesimpulannya bisa saya simpulkan dari diskusi kali ini tadi, bagaimana caranya untuk atau prakarsa perubahan ya yang sudah dilakukan teman-teman itu adalah tadi dengan melakukan terobosan ya, seperti berkoordinasi atau berkolaborasi kerjasama dengan industri, studi misalnya, ataupun dengan BRK ketenagakerjaan dan juga orang tua serta perguruan tinggi yang telah kami lakukan, dan juga kami melakukan prakarsa perubahan dengan melakukan satu terobosan seperti yang teman-teman tadi bilang, menggali potensi anak, mendekati anak, melakukan komunikasi lebih intensif dengan anak sehingga anak merasa nyaman, tenang, senang berada di sekolah, sehingga mereka bisa mengembangkan dirinya, menggali potensinya, menemukan jati dirinya, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang lebih berprofil Pancasila. Luar biasa ya kesimpulannya.